penamaan hari Tarwiyah dan Arafah yang kita kenal sebagai orang Islam, dan ada perintah apa di dalamnya? Bagaimana nama Tarwiyah dan Arafah itu muncul, yang kemudian ada perintah apa di dalam 2 hari ini? Untuk itu kali ini akan kita coba bahas bagian dari amaliyah bulan Zulhijjah, di samping ibadah haji tadi dan kurban gitu ya. Kita telah maklum bahwasanya umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan melakukan ziarah ke Madinatul Munawwarah, ketika pada tanggal 9 Zulhijjah mereka berkumpul, mau warna kulit dari asal negara, semua berkumpul menjadi satu. Dan disitulah yang kita kenal dengan wukuf di Padang Arafah. Sebagian kita memahami bahwa wukuf di Padang Arafah itu contoh bagian padang mahsyar, di mana manusia ketika melakukan wukuf di Padang Arafah, sifat-sifatnya ditanggalkan. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala laksana ketika nanti kita wukuf di Padang Arafah. Ibu yang kami muliakan, mengenai masalah penamaan hari Tarwiyah yang kita kenal pada tanggal 8 Zulhijjah dan Arafah adalah 9 Zulhijjah, 10-nya itu Idul Adha, Idul Kurban. 11, 12, 13 kita kenal dengan hari Tasyrik. Hari Tasyrik ini adalah sebuah hari di dalam syariat diharamkan kita untuk melakukan puasa, ditambah dengan 2 hari raya tadi, Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah dengan hari Tasyrik. Dan di hari Tasyrik ini diberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang di tanggal 10-nya mungkin belum ada rezeki untuk kurban, tanggal 11, 12, dan 13 diberikan waktu untuk pelaksanaan proses penyembelihan hewan kurban. Ya, jadi misalnya kita belum ada rezeki di tanggal 10, ada rezeki tanggal 12. Jadi enggak hari Idul Adha-nya gitu ya. Nah, kemudian menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karya beliau, penamaan hari Tarwiyah itu kan hari ke-8 bulan Zulhijjah, yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Secara umum Tarwiyah itu mempunyai makna berfikir dan merenung. Tarwiyah itu berfikir dan merenung secara harfiah gitu. Yang kemudian hari Tarwiyah ini identik dengan keadaan berfikir dan merenung tentang peristiwa yang masih penuh keraguan. Jadi ada satu peristiwa, nanti ada macam-macam peristiwa sehingga dinamakan ini Tarwiyah, yang memiliki kesimpulan bahwa sebuah peristiwa masih dalam konteksnya berfikir dan merenung. Ketika proses merenung dan berfikir di sini, satu alasannya karena ada keraguan gitu. Kalau yakin mah nggak mungkin merenung berfikir, Bu. Yang namanya yakin langsung dikerjakan gitu. Nah, kemudian menurut tadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ada beberapa alasan penamaan daripada Tarwiyah. Dalam hal ini ada 3 minimal. Fafihi salah satu aqwalin ahaduha. Di dalam penamaan Tarwiyah itu ada 3 alasan kenapa itu disebut Tarwiyah, yang artinya pikir dan merenung. Salah satunya dari 3 ini, nanti 3 saya sampaikan. Pertama adalah anna Adam alaihi salam, bahwasanya Nabi Adam
alaihi salam amara bibina'il bait. Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk membangun rumah, yaitu Baitullah maksudnya, gitu ya. Falamma banahu tafakkara, maka ketika Nabi Adam membangun rumah tersebut, tafakkara, beliau itu merenung, berpikir. Faqala, kata Nabi Adam berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inna likulli amalin ajran, sesungguhnya setiap pekerjaan itu ada upahnya. Setiap pekerjaan itu ada ganjarannya, setiap amal pasti ada balasannya. Fama ajri ala hazal amal, kata Nabi Adam berkata kepada Allah, lantas apa ganjarannya ketika saya membangun rumah ini, kata Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika membangun ragu, saya buat Ka'bah ini kira-kira balasannya gitu Bu. Berpikir Nabi Adam, keraguan Nabi Adam, karena pada saat itu kan tidak banyak manusia Bu, nggak bakal tahu begini kan gitu ya. Qala, kemudian Allah berfirman, Allah berkata, idza tufta bihi ghafartu laka dzunubaka bi awwali syautin min tawafika. Sesungguhnya kata Allah, apabila kamu melakukan tawaf di rumah ini, Ka'bah maksudnya, gitu ya. Dari awal tawaf kamu, syariat kan 7 kali putaran. Dari awal kamu tawaf, kata Allah, ghafartu laka dzunubaka, maka dosa-dosamu diampuni olehku, kata Allah. Jadi Nabi Adam tadi nanya, saya bikin ini apa ganjarannya? Itu salah satunya. Kalau nanti jadi kamu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah ini, Baitullah ini, dari kamu pertama kali tawaf, dosa kamu seluruhnya dihapus oleh Allah. Makanya kenapa kita ini rindu ke sana? Salah satunya adalah tadi ada jaminan dosa-dosa kita akan digugurkan, akan dihilangkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi Adam berkata lagi, ya Rabbi zidni, wahai Tuhanku tambahin. Jangan itu doang, jangan segitu doang maksudnya. Zidni, tambahkan untukku, kata Nabi Adam. Qala, Allah pun berfirman, alfiru li auladika idza tafu bih. Begitu juga keturunan-keturunanmu ketika dia melakukan tawaf, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kita nih, cucu-cucu Nabi Adam, ketika ibadah haji di sana mengelilingi Ka'bah tawaf, mulai satu putaran sudah dirontokkan dosa-dosa kita oleh Allah. Tuh. Kemudian qala, kata Nabi Adam masih ngomong lagi, masih berkata lagi, zidni, tambahkan lagi. Kemudian Allah bilang, alfiru likulli man istaghfara lahu ta'ifun min muahidi auladik. Aku akan mengampuni tiap-tiap orang-orang yang melakukan tawaf yang di hatinya hanya aku seorang. Maksudnya aku satu-satunya Tuhan gitu. Jadi artinya murni mengakui Tuhan hanyalah Allah. Artinya ketika kita mengharapkan ampunan dari Allah, tentunya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kemudian Nabi Adam bilang, hasbi ya Rabbi hasbi, cukup ya Allah, cukup. Gitu. Jadi ini alasan pertama, penamaan tarwiyah itu merenung dan berpikir, karena Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah untuk membangun Baitullah, Nabi Adam sempat berpikir. Gitu. Itu yang pertama. Wasiha, dan yang kedua, anna Ibrahim alaihi salam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam ra'a fi manamihi lailatat tarwiyah. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya pada malam tarwiyah, di malam 8 Zulhijjah,
ka'annahu, seakan-akan, yazbahu benahu, Nabi Ibrahim dalam mimpinya di malam tarwiyah itu, di malam ke-8 Zulhijjah itu bermimpi menyembelih putranya, ya. Fa asbaha mufakkiron, dan ketika masuk pagi harinya, malamnya mimpi, pagi harinya mufakkiron, dia berpikir, ini mimpi benar enggak nih, gitu. Dari Allah kah, dari syetankah? Dia merenung dan berpikir. Makanya di malam tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan tarwiyah. Hal haza minallahi ta'ala au minasyaiton. Tuh kata Nabi Ibrahim, apakah mimpi yang dialami semalam itu dari Allah atau dari syaitan? Falamma, maka ketika ro'ahu lailata arafah, maka tatkala melihat lagi, ya, di malam Arafah, yu'maru bihi asbaha. Jadi 2 malam, malam 8, malam 9, mimpi lagi. Dan di saat itu Nabi Ibrahim berkata, faqala araftu ya Rabbi annahu min indik. Dia yakin kalau mimpi dari syaitan gak mungkin terus menerus, dan dia meyakini araftu. Nah, maka nanti di kalimat arafah, araftu, aku tahu bahwa mimpi itu adalah datangnya dari Tuhanku. Nah, di tanggal 10-nya lah dilaksanakan udhiyah, penyembelihan, gitu. Jadi malam 8, malam tarwiyah mimpi, di malam 9 yang kita kenal dengan malam Arafah dia mimpi kembali, dan di tanggal 10-nya barulah dilaksanakan penyembelihan itu, gitu. Itu yang kedua, alasan dari Imam Fakhrul Razi tadi. Wasalisuha, yang ketiga alasan beliau dalam kutipan beliau, anna ahla Makkah, bahwasanya penduduk Makkah, yakhrujuna yaumat tarwiyah, mereka keluar pada hari tarwiyah, ila Mina, menuju Mina, fayarwuna fil ad'iyah allati yuriduna ayyazkuruha fi ghadihim bi Arafat. Saat itu mereka penduduk Mekah keluar menuju Mina, mereka itu berpikir apa doa yang mau dibaca. Berpikir lagi, kalimat tarwiyah muncul. Jadi ada 3 alasan menurut Imam Fakhruddin tadi, ya. Beliau mengatakan ada 3, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kemudian cukup jelas bahwa asal usul kata tarwiyah dari 3 poin tadi. Jadi kita itu harus tahu kenapa kok tanggal 8 Zulhijjah dinamai dengan hari tarwiyah. Setidaknya 3 alasan ini, gitu Bu, ya. Jadi jangan sampai ditanya kenapa ini tanggal 8 Zulhijjah disebutnya tarwiyah, nggak tahu, gitu kan. Nah, pentingnya kita belajar seperti ini. Kemudian tadi tarwiyah sudah, sekarang Arafah, ya Bu, ya. Tanggal 9-nya, ya. Karena kita tahu bahwasanya di tanggal 9 tadi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji, di awal saya katakan sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Hari Arafah merupakan hari ke-9 bulan Zulhijjah. Tadi tarwiyah hari ke-8. Hari ke-9-nya disebut Arafah. Nah, berkaitan tentang Arafah, nama kalimat Arafah ulama berbeda pendapat. Nih, ya. Yang pertama, ada yang mengatakan Arafah diambil dari kata iktiraf, pengetahuan, tahu, gitulah. Karena pada hari Arafah umat Islam mengetahui dan membenarkan al-haq, artinya Allah sebagai al-haq, sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Karena selama ini kan kita kalau sholat mustaqbilal kiblati, pas di sana kan ibadah haji ketemu tuh arah kiblatnya, mengikuti rangkaian ibadah haji, salah satunya di wukuf Arafah. Jadi memahami, membenarkan, mengetahui tentang
Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Jadi hari Arafah itu pengetahuan, tahu gitu, maksud artinya tahu atau pengetahuan. Kemudian ada yang lain berpendapat bahwa Arafah diambil dari kata Arafah yang mempunyai makna bau yang harum, ya. Artinya dengan melaksanakan ibadah haji di Arafah menunjukkan bahwa orang ingin bertaubat kepadanya, kepada Allah maksudnya, melepas semua kesalahan yang pernah dilakukan dan menghindar dari perbuatan dosa. Artinya di saat itu, maaf, yang namanya dosa sebuah kotoran ruhaniyah. Identik kotoran itu bau. Di saat di hari Arafah itu kita tinggalkan dosa-dosa itu. Kita serahkan jiwa raga kita semata-mata hanya kepada Allah Sang Pencipta kita. Sehingga kotoran itu lepas, rasa bau itu lepas, diganti dengan aroma yang wangi atau harum, ya. Kemudian lebih-lebih secara balasannya orang yang wukuf di padang Arafah, Allah hapuskan segala dosa-dosanya sehingga Allah ganti dengan ganjaran berupa surganya Allah. Bahkan ada hadis mengatakan tidak ada balasan yang pantas bagi haji dan hajjah mabrurah makbulah ilal jannah, kecuali surga. Jadi orang yang kesana itu Bu, di samping dosa diampuni, udah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Muhammad ayat 6, yudkhiluhumul jannah arafaha lahum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Arafaha, diperkenankan, diberitahu oleh Allah bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji kelak akan mendapatkan ganjaran berupanya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu, masih menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi mengenai masalah tarwiyah sekarang Arafah. Di sini beliau ada 8 poin. Kenapa hari 9 Zulhijjah itu dinamakan Arafah? Setidaknya ada 8 poin yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama bahwasanya di hari itu sebuah momentum yang sangat bersejarah, bernilai, karena pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga kemudian diusir dan dipertemukan oleh Allah, ya, dipertemukan oleh Allah itu di tanah Arafah. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diusir dari surga ke dunia itu terpisah. Dalam waktu yang panjang mereka menanti akan ingin ketemu. Atas izin Allah mereka dipertemukan di tanah Arafah. Makanya pada wukuf Arafah semua jamaah haji tanpa kecuali berbagai macam negara, warna kulit, semua bersatu, bertemu, berkumpul gitu. Kemudian pada pertemuan itu keduanya menjadi tahu Arafah. Nah, maka dikenal Arafah antara satu dengan lainnya. Artinya ketika mereka diusir dari Allah dari surga ke dunia, kemudian mereka mencari satu dengan lainnya dan akhirnya ketemu di tanah Arafah sehingga mereka mengenali satu dengan lainnya, maka disebutnya adalah Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril satu ketika mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Adam. Dan di saat itu ketika sampai di tanah Arafah, Jibril berkata kepada Nabi Adam, apakah engkau sudah tahu? Maksud tata cara ibadah haji gitu. Nabi Adam menjawab, ya, saya sudah tahu. Lagi-lagi kalimat Arafah muncul.
Karena Arafah tadi pengertiannya pengetahuan atau tahu gitu ya. Kemudian yang ketiga sama pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui kebenaran mimpi yang tadi di awal saya katakan. Di malam 8 dia mimpi, dikenal dengan malam tarwiyah. Malam 9-nya dia bermimpi kembali, dan di situ dia tahu bahwa itu mimpi bukan dari setan gitu, tapi datangnya dari Allah. Maka di saat itu dikenal dengan hari Arafah, karena Nabi Ibrahim tahu mimpi yang beliau alami pada malam sebelumnya itu memang semata-mata dari Allah, bukan dari setan gitu. Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim sempat ragu, maka di malam 8-nya berpikir, merenung. Nah, ketika mimpi lagi di malam 9-nya, sehingga dia punya kesimpulan. Jadi tahu bahwa itu mimpi datangnya dari Allah. Kemudian pada hari itu juga malaikat Jibril mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim, sebelumnya kepada Nabi Adam. Lagi-lagi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kau tahu bagaimana tata cara ibadah haji? Kata Nabi Ibrahim menjawab, ya saya tahu. Lagi-lagi pengetahuan atau tahu makna dasar dari Arafah. Nah yang kelima Nabi Ibrahim pergi menuju Syam, meninggalkan putranya yaitu Nabi Ismail beserta istrinya beliau. Siapa istrinya beliau yang ditinggalkan? Ibunda dari Ismail, Siti Hajar, di Mekah saat itu Bu ya. Nabi Ibrahim ke Syam, ditinggalkanlah istri dan putranya di Mekah saat itu. Dan mereka saat itu nggak bertemu beberapa tahun Bu. Kemudian oleh Allah dipertemukan tepat di tanah Arafah gitu. Yang keenam masih kembali disebabkan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketujuh ya, karena pada hari itu orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah. Jadi jauh sebelum penamaan ini oleh jamaah haji itu sendiri sudah dikenal zaman Nabi Adam gitu, bahwa memang tanah itu mutlak disebutnya tanah Arafah sampai sekarang nggak berubah gitu. Jadi bukannya mengalami, maksudnya dari zaman Nabi Ibrahim terus Nabi Adam ke Ibrahim ke kita mengalami perubahan, tidak. Tanah Arafah memang sudah dikenal dari semenjak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian yang terakhir, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ya ta'arrafu dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan ampunan atau maghfirah serta rahmat. Jadi memang sudah kita orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, di mana ketika dia melakukan wukuf di padang Arafah, tadi di awal saya katakan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dinukil dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 5 halaman 325. Kemudian Ibu, setelah kita tahu penamaan hari Tarwiyah, penamaan hari Arafah, terus ada apa di balik nama ini? Keutamaannya apa gitu kan? Kenapa sampai tadi di awal kita udah banyak bicara sebelumnya, begitu dari Tarwiyah itu sendiri berkaitan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Arafah, terus malah dari zaman Nabi Adam dan seterusnya. Ada apa di balik dua nama hari ini, Tarwiyah dan Arafah? Baik, ternyata keutamaan ini dinukil oleh Allah sendiri, berfirman Allah sendiri dalam surah Al-Fajr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watsri atau wal watsr. Demi yang genap dan yang ganjil. Syekh Abu Hafs Umar bin Ali bin Abdul Ad-Damishki mengutip pendapat Ibnu Abbas
bahwa yang dimaksud dengan ayat tadi surah Al-Fajr ayat 3, beliau mengatakan itu dimaksud adalah hari Tarwiyah dan Arafah, sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Imam Ibnu Abbas, asy-Syaf'i, kalimat tadi di atas surah Al-Fajr ayat 3 tadi, yaumut tarwiyah wa arafah, dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan demi yang genap dan yang ganjil tadi, yang genap maksud saya asy-Syaf'i tadi, yaitu hari tarwiyah dan arafah. Wal watsrinya, hari ganjilnya yaumun nahr, yaitu hari pemotongan hewan kurban gitu ya, atau udhiyahnya gitu. Kemudian Ibu, setelah kita tahu penamaan tarwiyah, penamaan arafah, keutamaannya itu sendiri. Apa keutamaannya tadi? Karena Allah sendiri yang ngomong. Kalau udah Allah yang menyatakan, berarti keutamaannya luar biasa. Surah Al-Fajr ayat 3 tadi. Nah kemudian setelah kita tahu penamaan tarwiyah, arafah, keutamaan, ternyata ada satu perintah. Ya, ada satu perintah di hari tarwiyah dan di hari arafah yang kita kenal dengan puasa tarwiyah dan puasa sunnah arafah. Walaupun nanti di sini kita fahami Bu nih, dalil-dalil yang selama ini beredar di kalangan kita itu bisa dikatakan terputus hadisnya, tapi ada hadis pendukung. Jangan sampai, maaf ini, tarwiyah itu nggak ada dalil, nggak ada hadisnya, nggak boleh dikerjakan. Kita pahami. Baik, ada satu hadis riwayat Abu Syekh Al-Isfahani dan Ibnu Najjar. Hadisnya begini: saumu yaumut tarwiyah kafaratun sanatan wa saumu yaumu arafah kafaratu sanatain. Siapa orang yang berpuasa di hari tarwiyah, maka dosa 1 tahun diampuni oleh Allah. Dan siapa orang yang berpuasa di hari arafah, maka arafah ini sebagai kafarat, penebus dosa-dosa kita 2 tahun. Itu hadisnya. Nah, ternyata hadis ini ditemukan hadis ini ada permasalahan. Permasalahannya apa? Perawi dari hadis ini yaitu Abu Syekh Al-Isfahani dan Ibnu Najjar itu bermasalah, entah terputus sanadnya gitu ya. Jadi dalil ini tidak bisa kita jadikan dalil orang yang puasa tarwiyah dapat pahala, dosanya diampuni tahun ini, 1 tahun maksudnya. Puasa arafahnya, dosa 2 tahun tahun lalu dan 1 tahun ke depan itu diampuni oleh Allah. Itu tidak bisa dijadikan hujah karena hadis ini bermasalah. Tapi belum selesai, biar kita juga tahu dasar gitu ya. Nah, hadis ini ada korelasi Bu, ada hubungan erat dengan hadis keutamaan 10 hari di awal Zulhijjah. Dan hadis ini sahih. Saya ulangi, tadi hadis tadi kan terputus, nggak bisa dijadikan hujah ya. Berarti kalau orang melakukan tarwiyah arafah, puasa sunnah maksudnya, wah nggak ada dalilnya berdasarkan keterangan tadi gitu. Tapi ada satu dalil yang memiliki korelasi yang erat sekali, hubungan yang erat sekali, yang membahas tentang keutamaan amaliyah dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Di antaranya 8 Zulhijjah kita kenal tarwiyah, 9 Zulhijjah kita kenal arafah. Berarti termasuk di dalamnya. Hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dalam Sunan At-Tirmizi, sahih hadis ini. Apa hadisnya? Qala Rasulullah SAW, ma min ayyamil amal salih fihinna ahabba ilallah min hazal ayyamul ashra.
Rasulullah bersabda, tidak ada hari lain yang disukai Allah untuk diisi dengan ibadah sebagaimana kesukaannya pada 10 hari ini, nunjuk di bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10, kebaikan-kebaikan amal yang kita lakukan itu disukai oleh Allah. Termasuk puasa sunnah, tarwiyah dan Arafah. Bisa dipaham Bu ya? Iya. Kemudian hadis lain juga memperkuat Bu anjuran amal soleh pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau yang Ani bin Abbas marfu'an, ma min ayyamin amal solih ahabbu ilallah fihinna min hazal ayyam, yakni asyara Zulhijjah. Qalu wa jihad fisabilillah, nah walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malah summa lam yarji'u min zalika bisyai, yang artinya dari Ibnu Abbas dengan kualitas hadis marfu, derajatnya tinggi Bu. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai Allah pada hari itu daripada hari-hari ini, maksudnya 10 hari Zulhijjah gitu. Kemudian para sahabat bertanya, bukan pula jihad ya Rasulullah? Maksudnya termasuk jihad ya Rasulullah gitu. Rasul menjawab, tidak pula jihad dengan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar membawa diri dan hartanya, kemudian ia pulang tanpa membawa apa-apa lagi. Keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah haji gitu. Kemudian dalam tulisan Khairul Anam yang berjudul Puasa Tarwiyah dan Arafah dijelaskan bahwa teknis pelaksanaan puasa sunnah Arafah sama dengan puasa sunnah yang lain gitu. Adapun keutamaan puasa ini, tadi kan saya bilang, siapa orang yang puasa di hari Tarwiyah sebagai penebus dosa 1 tahun, yang melaksanakan puasa Arafah sebagai penebus dosa 2 tahun. Ternyata di sini ada sebuah hadis dari riwayat Abu Qatadah, dan ini sahih, hadis riwayat Muslim tapi bersumber dari Abu Qatadah. Saumu yaumu Arafah yakfiru sanatain madiyah wa mustaqbilah, wa saumu yaumu Asyura yakfuru sanati madiyah. Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang lepas dan yang akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharramnya, bukan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah mah haram karena adalah Idul Adha gitu ya, menghapuskan dosa setahun yang lepas. Makanya di sini ada yang mengatakan tarwiyahnya enggak utama, karena hadis ini menjelaskan adalah Arafahnya. Bisa dipaham Bu ya? Tarwiyahnya itu berdasarkan hadis yang pertama saya katakan tadi adalah bermasalah gitu ya. Maka umat Islam memberikan satu keputusan, umumnya melaksanakan puasa Arafahnya. Tapi berdasarkan hadis sebelumnya, termasuk tanggal 8 Zulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang juga Allah cintai, Allah sukai ibadah itu. Jadi keduanya boleh dilaksanakan gitu Bu. Cukup jelas ya? Jadi yang tanggal 8-nya monggo, sama 9 berarti. Ustaz, saya mah tanggal 9-nya aja, silakan. Ya, silakan gitu. Jadi nggak usah jadi masalah karena ada titik di mana ini hadis ini ketemu gitu ya. Walaupun tadi hadis tadi itu yang bermasalah tadi Tarwiyah dan Arafah dikumpulkan itu bermasalah. Ternyata ada hadis lain yang tersebut ada korelasi sehingga ada anjuran. Karena siapa orang yang melakukan amal soleh di 10 hari pertama dari 1 sampai 10 maksud saya di bulan Zulhijjah, ibadah itu Allah sukai, Allah cintai. Pengen tentunya kita dicintai Allah, maka boleh kita puasa Tarwiyah. Yang hanya ngambil Arafahnya juga silahkan, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa orang yang melaksanakan puasa Arafah
penebus daripada dosa 2 tahun yang lepas dan yang akan datang. Jadi kalau kita mau melakukan kedua-duanya, silakan. Tarwiyah silakan dengan Arafah, atau Arafahnya saja silakan. Makanya nanti kita ada kegiatan tuh di hari 9 Zulhijjah, Arafah. Anak-anak kita suruh pada puasa gitu ya. Ya, memang dari tahun sebelumnya begitu, anak-anak kita suruh puasa. Kemudian Ibu, setelah kita tahu tentang keutamaan tarwiyah, ada perintah puasa, walaupun tadi ada ini niatnya Bu. Kalau yang mau puasa, silakan, mau kalau mau apalin, catat silakan. Ini yang 8 Zulhijjahnya, tarwiyahnya Bu ya. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatan yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Kalau yang tanggal 8-nya tarwiyahnya Bu ya. Artinya niat saya puasa esok hari gitu ya. Dengan waktu yang sekarang, maksudnya adaan, bukan kodoan, adaan gitu ya. Sunnah yaumit tarwiyah, pada hari tarwiyah karena Allah Ta'ala. Nah itu. Nah kalau puasa Arafahnya sama Bu, niatnya sama, cuma diganti yaumit tarwiyah menjadi yaumi Arafah. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala. Silakan, itulah amalan-amalan daripada bulan Zulhijjah. Jadi kita tahu tuh, jadi ada dasar Bu, kita ibadah itu puasa sunnah ada dasar. Silakan mau yang tarwiyah dilakukan silakan, hanya Arafahnya juga silakan. Kedua-duanya bagus, keduanya ada dasar semua Bu ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai amaliyah daripada bulan Zulhijjah, yang mudah-mudahan bisa kita terapkan gitu ya, pengetahuan ini ya bermanfaat juga khususnya untuk diri kita dan keluarga, yang mudah-mudahan juga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja, sambil nanti mungkin mau kita diskusi, mungkin nanti ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Andi. Sebelumnya mungkin ada yang mau kita diskusikan, saya persilakan sebelum nanti saya tutup. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan.